Beberapa minggu terakhir, kita melihat pemandangan yang semakin sering muncul di berbagai daerah. Sebenarnya menyedihkan. Kendaraan dihentikan di pinggir jalan, surat-surat diperiksa, lalu satu persatu pemilik kendaraan dimintai melunasi pajak yang menunggak. Bagi yang belum membayar, mereka diminta menyelesaikan kewajibannya saat itu juga. Secara hukum tidak ada yang salah. Membayar pajak memang kewajiban setiap warga negara. Tetapi kemudian yang ramai dibicarakan masyarakat bukanlah soal razianya, melainkan pertanyaan yang muncul setelah razia itu selesai. Mengapa negara terlihat semakin agresif mengejar pajak rakyat kecil? Mengapa pedagang online mulai dipungut pajak melalui marketplace? Mengapa kendaraan pribadi menjadi sasaran operasi gabungan? Mengapa hampir semua aktivitas ekonomi masyarakat kini semakin dekat dengan pajak? Sementara di sisi lain, publik bertanya, bagaimana dengan perusahaan tambang raksasa? Bagaimana dengan perusahaan asing? Bagaimana dengan praktik penghindaran pajak yang nilainya mencapai triliunan rupiah? Apakah negara sudah benar-benar maksimal mengejar potensi penerimaan dari sana? Atau justru masyarakat kecil yang paling mudah dijangkau? Bersama saya Teguh Deha, inilah Point of Views Sindo News. Mari kita mulai dari fakta penerimaan pajak hingga akhir Juni 2026 bahkan belum mencapai separuh target APBN. Artinya, pemerintah menghadapi tantangan yang serius. Di sisi lain, belanja negara tidak mungkin berhenti. Program makan bergizi, pembangunan infrastruktur, subsidi energi, pendidikan, kesehatan, pertahanan, semuanya membutuhkan anggaran. Artinya, pemerintah memang harus bekerja lebih keras mencari penerimaan. Ini adalah kenyataan fiskal yang tidak bisa dihindari. Karena itu kita juga memahami mengapa Direktorat Jenderal Pajak mulai memperluas basis pajak. Mulai dari pajak kendaraan, pajak ekonomi digital, hingga pengawasan transaksi marketplace. Semua dilakukan demi mengejar target penerimaan negara. Namun, disinilah muncul persoalan berikutnya. Pajak tidak hanya soal angka. Pajak sesungguhnya bukan sekedar kewajiban. Pajak adalah soal kepercayaan. Orang akan rela membayar pajak jika mereka percaya sistemnya adil. Jika semua diperlakukan sama. Jika yang kecil membayar, yang besar juga membayar. Jika UMKM diawasi, maka perusahaan multinasional pun harus diawasi dengan ketegasan yang sama. Karena keadilan tidak boleh berhenti pada rakyat biasa. Mengapa publik bertanya? Coba lihat bagaimana persepsi masyarakat. Yang sering muncul di media adalah razia kendaraan, penertiban STNK, pemeriksaan pajak kendaraan, kemudian muncul kebijakan baru yang menunjuk marketplace sebagai pemungut pajak transaksi digital. Tidak sedikit pelaku UMKM online yang khawatir. Mereka baru bangkit setelah bertahun-tahun menghadapi tekanan ekonomi, kini muncul kekhawatiran biaya usaha kembali meningkat. Padahal banyak di antara mereka hanyalah penjual rumahan. Bukan perusahaan besar, bukan konglomerasi, bukan pula perusahaan multinasional. Maka wajar bila publik bertanya, apakah ruang terbesar penerimaan negara memang berasal dari mereka? Ataukah ada potensi yang jauh lebih besar yang justru belum tergarap maksimal? Jangan sampai salah prioritas. Indonesia bukan negara miskin sumber daya. Kita memiliki nikel, batu bara, emas, tembaga, timah, minyak, gas bumi, kelapa sawit, industri digital, perdagangan internasional. Seluruh sektor tersebut menghasilkan nilai ekonomi yang sangat besar. Karena itu pemerintah seharusnya terus memastikan bahwa seluruh aktivitas ekonomi berskala besar benar-benar memberikan kontribusi pajak secara optimal.
bukan hanya membayar sesuai laporan, tetapi juga tidak melakukan penghindaran pajak, tidak memanfaatkan celah hukum, tidak memindahkan keuntungan ke negara lain, tidak melakukan transfer pricing yang merugikan penerimaan negara. Disinilah sesungguhnya ruang penerimaan yang sangat besar bisa dioptimalkan. Yang dibutuhkan adalah rasa keadilan. Tidak ada yang menolak membayar pajak. Yang ditolak masyarakat adalah ketidakadilan. Kalau seorang pengemudi motor harus berhenti karena menunggak pajak, maka perusahaan bernilai triliunan rupiah juga harus dipaksa dengan standar yang sama. Kalau pedagang online harus dipantau, maka perusahaan digital berskala global juga harus dipastikan memenuhi seluruh kewajibannya. Karena negara akan memperoleh legitimasi ketika semua diperlakukan setara di depan hukum. Sindonews berpendapat, ada 5 langkah yang bisa menjadi prioritas pemerintah. Pertama, alihkan fokus pengawasan kepada wajib pajak dengan nilai transaksi terbesar. Satu perusahaan besar yang patuh dapat memberikan penerimaan yang setara dengan ribuan bahkan jutaan wajib pajak kecil. Kedua, perkuat pengawasan terhadap sektor pertambangan, sumber daya alam, dan perusahaan multinasional. Potensi penerimaan dari sektor ini jauh lebih besar dibanding terus memperluas pungutan kepada masyarakat kecil. Ketiga, perangi praktik penghindaran pajak menggunakan teknologi digital, integrasi data nasional, dan kerjasama internasional. Kebocoran penerimaan seringkali bukan berasal dari rakyat kecil, tapi dari transaksi bernilai sangat besar yang sulit terdeteksi. Keempat, perluas basis pajak secara bertahap tanpa mematikan UMKM. UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Jangan sampai kebijakan perpajakan justru mengurangi semangat masyarakat untuk berusaha. Berikan kemudahan administrasi, edukasi, dan kepastian hukum sehingga kepatuhan tumbuh karena kesadaran, bukan karena ketakutan. Yang paling penting, bangun kembali kepercayaan publik. Masyarakat akan jauh lebih rela membayar pajak apabila melihat hasilnya. Jalan yang lebih baik, sekolah yang berkualitas, rumah sakit yang semakin mudah diakses, transportasi publik yang nyaman, dan yang tidak kalah penting, penegakan hukum terhadap korupsi. Karena setiap rupiah yang bocor akibat korupsi sama artinya dengan mengurangi manfaat pajak yang telah dibayarkan rakyat. Negara memang membutuhkan pajak. Tidak ada pembangunan tanpa penerimaan negara. Namun, negara juga membutuhkan kepercayaan rakyat. Kepercayaan itu tidak lahir dari razia, tidak tumbuh dari semakin banyaknya objek pajak. Kepercayaan lahir ketika masyarakat melihat bahwa negara memungut pajak dengan adil. Yang kecil ditagih, yang besar juga harus ditagih. Yang lemah diawasi, yang kuat tidak kebal. Karena pada akhirnya, pajak bukan sekedar soal memenuhi target APBN. Pajak adalah cermin keadilan sebuah negara. Semakin adil sistem perpajakan dijalankan, semakin besar pula kepercayaan masyarakat untuk ikut membangun Indonesia. Saya Teguh Deha, terima kasih sudah menyaksikan.